penyihir yang taubat. Penyihir tersebut cerita, ya, dia kirim jin untuk menggoda atau menyantet atau mengganggu orang. Ternyata jin tersebut gagal terus. Ternyata orang yang digoda itu tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setiap habis sholat. Tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setiap habis sholat. Itu membentengi diri dengan tauhid. Tapi harapan saya, kalau kita baca ayatul kursi, tolong dihayati. Tolong dihayati. Kita ni masalahnya banyak fikir kita hafal tapi kita kurang menghayati, sehingga aliran tauhid masih kurang. Masih kurang, ya. Kalau kita hayati tentu efeknya lebih kuat. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Telah diketahui bersama oleh kita semua bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengesakannya, untuk mentauhidkannya. Dalam ayat yang kita tahu semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu illa liwahidun, mentauhidkan aku. Yaitu hanya Allah yang diibadahi dan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Oleh karenanya para nabi seluruhnya diutus untuk mengingatkan tujuan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Yaitu tugas para nabi adalah mengingatkan tujuan kita diciptakan, ya. Demikian juga Allah sebutkan wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud yang menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kepada Allah semata, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Demikian juga Nabi Saleh, wa ila Thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud kami utus Nabi Saleh yang menyeru kepada kaumnya sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus berlangsung hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah la ilaha illallah, yaitu bertauhidlah, maka kalian akan beruntung. Maka ini tujuan utama kita hidup di atas muka bumi ini. Maka segala yang mencoreng tujuan utama ini adalah dilarang. Oleh karenanya dosa paling besar adalah syirik. Karena syirik langsung mencoreng tujuan utama kita diciptakan. Maka syirik, ya, meskipun terbagi menjadi dua, syirik besar maupun syirik kecil, tetap saja syirik kecil adalah dosa besar. Tetaplah dosa besar. Dia hanya dibedakan besar dan kecil dari tinjauan. Kalau kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam, kalau besar mengeluarkan orang dari Islam. Tetapi syirik kecil pun merupakan dosa besar. Riya adalah dosa besar. Kenapa? Karena syirik langsung kontradiktif dengan tujuan utama kita diciptakan. Kemudian Allah turunkan syariat, ya. Allah turunkan syariat-syariat. Allah turunkan Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, semua isi Al-Quran intinya tauhid. Intinya tauhid. Tidaklah Allah ceritakan tentang hukum-hukum Islam kecuali dalam rangka agar orang bisa bertauhid dengan menjalankan perintah Allah. Tidak Allah menceritakan tentang kabar-kabar, baik kabar orang-orang yang beriman, maksudnya kabar ahli tauhid, bagaimana nasib mereka. Dan Allah bercerita tentang orang-orang yang melanggar, yaitu orang-orang musyrikin yang melanggar tauhid. Tidak Allah sebutkan tentang akhirat, surga, kecuali balasan bagi orang bertauhid, motivasi agar mereka bertauhid. Dan tidak Allah sebutkan tentang neraka, kecuali peringatan bagi orang yang melanggar tauhid. Maka tauhid adalah tujuan utama dakwah para nabi, untuk mengingatkan manusia tentang sebenarnya mereka diciptakan buat apa. Makanya Nabi SAW berkata, nahnu ma'syaral anbiya abna'un li'allat, ya, abuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami para nabi
adalah seperti anak-anak yang satu bapak lain ibu. Ibu beda-beda tapi bapak satu. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya seluruh nabi menyuruh kepada tauhid meskipun syariat mereka berbeda-beda. Maka ini sudah sangat menjelaskan dengan tegas bahwasanya tauhid adalah sangat urgen bagi setiap manusia. Disitulah bukti dia sebagai seorang makhluk. Apa bukti seorang makhluk? Dia adalah makhluk, yaitu dia hanya beribadah kepada Sang Khalik. Apa buktinya? Kamu adalah hamba. Buktinya saya hanya menyembah pencipta saya. Itulah tauhid. Adapun ada seorang hamba kemudian menyembah kepada makhluk yang lain, kepada hewan, kepada pohon, kepada batu, kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, kepada mayat, kepada nabi, Nabi Isa, kepada orang soleh seperti Uzair dan yang lainnya, maka itu dia mengeluarkan kodratnya sebagai makhluk. Bagaimana makhluk menyembah kepada makhluk yang lain? Hakikat hubungan paling kuat antara makhluk dengan Khalik, yaitu sang makhluk tidak beribadah kecuali kepada penciptanya. Makanya seperti dalam doa sujud, Nabi berdoa, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Telah sujudlah wajahku kepada zat yang telah menciptakan wajahku ini, yang telah memberi bentuk kepada wajahku ini, wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang menjadikan wajahku ini bisa mendengar dan bisa melihat. Karena wajah ini adalah makhluk, maka dia hanya sujud kepada yang menciptakannya. Nah, ini hendaknya kita tanamkan pada seluruh manusia, terutama kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Bahwasanya tujuan kita diciptakan ini adalah untuk menunjukkan ubudiyah, kita ini makhluk dan kita hanya beribadah kepada Allah, dan itu adalah tauhid. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya semua yang Allah ciptakan ada tujuannya. Allah ciptakan matahari ada fungsinya. Allah ciptakan bulan ada fungsinya. Allah ciptakan udara ada fungsinya. Nah, Allah ciptakan antum ini fungsinya apa? Apa tujuannya? Allah ciptakan kita tujuannya untuk bertauhid. Semua yang Allah siapkan sarana, prasarana, alam semesta untuk kita agar kita bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tauhid adalah amal utama dan amal terbaik. Dari semua amalan, tauhid yang paling utama. Semua amalan selain tauhid hanyalah pendukung tauhid. Pendukung apa? Tauhid. Jangan pernah meremehkan masalah tauhid. Makanya tauhid adalah pembahasan yang tidak pernah selesai, pembahasan yang terus-menerus diulang-ulang. Diulang-ulang oleh para nabi dan diulang-ulang oleh nabi sejak beliau berdakwah di Mekah sampai beliau mau meninggal dunia. Apa kata Nabi sebelum meninggal dunia? Laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ini sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan demikianlah dakwah Nabi dari awal sampai akhir adalah la ilaha illallah. Baik. Pembahasan kita kali ini judulnya adalah membentengi keluarga dengan tauhid. Itu membentengi keluarga dari segala keburukan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertauhid, maka dia akan masuk dalam benteng keamanan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya benteng yang sangat kokoh, siapa yang masuk dia pasti aman. Benteng apa? Benteng tauhid. Perkataan ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, "At-tauhidu hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminin." Ibnu Qayyim dalam Bada'il Fawaid beliau berkata, tauhid adalah benteng Allah yang terkokoh, yang teragung. Siapa yang masuk dalam benteng tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang aman.
Karena sebelum dia masuk sudah ada orang-orang yang aman dalam benteng tersebut. Sehingga dia masuk, dia akan masuk dalam barisan minal aminin, orang-orang yang aman. Ini perkataan yang indah yang menunjukkan siapa yang semakin mengkokohkan tauhidnya, maka dia akan diberi keamanan dari Allah karena Allah memberi benteng baginya sehingga dia akan aman. Adapun dalilnya banyak. Di antaranya Allah berfirman tentang perdebatan antara Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang yang Allah sebut dalam surat Al-An'am. Mereka menakut-nakuti Ibrahim dengan sembahan-sembahan mereka. Jangan-jangan kau kualat wahai Ibrahim kalau tidak menyembah sembahan-sembahan kami. Atau baik, ketika Ibrahim berdakwah dan dia mencela sesembahan-sembahan mereka, matahari, rembulan, bintang-bintang, ya, maka mereka nakut-nakuti Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum mu'minin, ya, in kuntum shadiqin, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, yaitu ayat 82. Dalam ayat 81 Nabi Ibrahim berkata, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana aku takut dengan sembahan-sembahan kalian yang kalian sekutukan Allah dengannya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana saya mau takut? Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalian yang takut, bukan saya. Fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun, maka sebenarnya mana yang lebih berhak merasa aman, kelompokku atau kelompok kalian? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Setelah itu Allah turunkan statement dari Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, sungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik apapun, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang berhak mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Jadi ketika Ibrahim berdebat dengan kaumnya, mereka nakut-nakuti Ibrahim, hati-hati kau Ibrahim, hati-hati Ibrahim, kau celah-celah Tuhan-Tuhan kami, kau celah-celah sembahan kami. Maka Ibrahim bantah, bagaimana saya mau takut dengan sembahan-sembahan kalian? Sementara kalian tidak takut, kalian berbuat syirik. Sebenarnya siapa yang lebih merasa aman? Yang bertauhid atau yang berbuat syirik? Maka Allah turunkan statement Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan iman mereka dengan tauhid, dengan kesyirikan, tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang aman, dapat keamanan secara mutlak, wa hum muhtadun, dan mereka dapat petunjuk. Ini dalil bahwasanya siapa yang bertauhid dia akan diberi keamanan. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 55 kalau tidak salah, atau ayat 50, saya carikan ayatnya. Allah berfirman, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Ayat 55. Allah menjanjikan, wa adallahu alladhina amanu minkum, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan buat mereka bisa menjalankan agama yang Allah ridai bagi mereka. Kemudian kata Allah, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun,
Siapa yang kafir setelah itu maka mereka orang fasik. Ini surat An-Nur ayat 24. Siapa yang bertauhid pasti Allah menangkan, pasti Allah jayakan, dan pasti Allah berikan rasa aman. Pasti Allah berikan rasa aman. Maka tauhid mendatangkan keamanan. Oleh karenanya kalau seorang sudah tauhidnya tinggi, meskipun dan sudah kualitas sangat tinggi, meskipun ditakut-takutin orang, maka dia akan tetap tenang. Buktinya siapa? Buktinya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud di antara mukjizatnya adalah beliau berhadapan dengan kaum Ad yang tinggi-tinggi, besar-besar dan kuat-kuat. Bahkan kalau kita baca tentang kisah kaum Ad, ini suku Ad kalau ingin hancurkan suku lain cuma utus satu orang aja. Satu orang sudah bikin kacau satu suku yang lainnya karena tubuh mereka apa? Besar. Ya. Tetapi mereka tidak mampu menghabisi Nabi Hud padahal Nabi Hud sendirian. Allah sebutkan dalam surat Hud, mereka berkata, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Wahai Hud, menurut kami engkau sudah kualat terkena keburukan dari sebagian Tuhan-Tuhan kami karena kau mencela Tuhan-Tuhan kami, kau pasti kualat. Kau pasti sudah ciloko kalau bahasa kita ya. Apa kata Nabi Hud? Qala inni usyhidullah, saksikanlah. Inni usyhidullah, aku persaksikan Allah sebagai saksiku. Washhadu, dan kalian juga jadi saksi bagiku. Washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan kecuali hanya Allah yang aku tidak berlepas diri. Kemudian kata Nabi Hud, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kalian semua berbuat makarlah kepadaku seluruhnya bersatu padu. Kalian, dukun-dukun kalian, sembahan-sembahan kalian, suku kalian semua bikin makar kepadaku. Thumma la tunzirun, dan jangan tunda-tunda, sekarang juga. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Adapun aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada makhluk melata kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Semua diatur oleh Allah. Ini sebagian ulama mengatakan inilah mukjizat Nabi Hud. Dia sendirian berhadapan dengan orang-orang hebat tapi dia tidak bisa celaka. Padahal dia tantang, kalian kompaklah semuanya, serang aku sekarang. Ini tauhidnya ketinggian. Nantang, pede Nabi Hud alaihissalam. Luar biasa. Sama ketika Nabi Muhammad takut-takutin, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika datang utusan dari Abu Sufyan nakut-nakutin kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Abu Sufyan sedang kumpulin pasukannya ingin nyerang balik kalian. Takutlah kepada mereka. Nabi Muhammad tidak takut. Dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ternyata mereka enggak jadi nyerang, takut. Inilah kalimat tauhid yang diucapkan oleh Ibrahim ketika seluruh penduduk negerinya. Bayangkan, ubnu lahu bunyanan wa alqu fil jahim, bikin bangunan untuk taruh kayu bakar. Bikin bangunan. Dia Ibrahim ditahan dulu, suruh bikin bangunan. Ada yang bilang dia di penjara, ditahan, dibikinlah bangunan, ditumpuklah kayu bakar, dibikin bangunan supaya apa? Supaya apinya tidak keluar, supaya jadi seperti apa? Presto untuk bakar Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dilempar Ibrahim, lemparkan di tengah api yang menyala-nyala. Ketika dilempar dia bilang apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia tidak bergeser. Dia rela mengorbankan dirinya untuk membela tauhid dan Allah tolong dia. Kita mungkin tidak sampai derajat tersebut. Tetapi semakin tauhid semakin kokoh, semakin Allah berikan apa? Keamanan. Semakin Allah berikan keamanan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tanamkan pada diri kita, pada istri kita, pada anak-anak, bertauhidlah. Karena engkau kalau bertauhid selalu menggantungkan dirimu kepada Allah, maka kau akan diberi apa? Keamanan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita bersandar kalau bahasa dunia kita backingan kita kalau bahasa kita. Maksudnya kita punya backingan jenderal, kita berani enggak? Berani. Jenderal bintang 7. Ini bagaimana kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang kata Nabi Hud, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha." Tidak ada makhluk, binatang melata, hewan apapun, manusia manapun kecuali Allah pegang ubun-ubunnya, Allah yang mengaturnya. Maka segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang merasa aman, Allah akan berikan keamanan. Meskipun di tengah kekacauan yang ada, meskipun di tengah kesulitan yang ada, tetap ada rasa aman Allah berikan dalam hati seseorang. Berbeda kalau orang tidak punya tauhid, dia gelisah. Mau kepada siapa dia bersandar? Dia pikir si fulan, dia pikir si fulan, dia pikir si fulan. Oh ini kayaknya enggak bisa. Ini diharapkan ternyata mengecewakan. Ini kayaknya sulit diharapkan. Ternyata dia juga susah. Begitu pikirannya. Tapi kalau dia bertauhid, dia bersandar kepada Allah, maka Allah akan kirimkan bantuan dengan cara Allah sehingga dia tetap aman. Jadi ini penting dalam kehidupan sehari karena rasa aman, kenyamanan dalam hati itu penting dalam menjalani segala aktivitas. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dalam menjalani kehidupan dalam pekerjaan, dalam aktivitas keseharian. Keamanan dalam hati itu sangat dibutuhkan dan cara terbaik untuk meraih keamanan adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang mau keluar rumah, dia bertawakal kepada Allah, dia bertauhid. Apa doanya keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Aku menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalimat tauhid, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kejadian, tidak ada perubahan satu kondisi menuju kondisi yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au adlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Di antara doa keluar rumah kita sambung dengan doa tersebut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. An adil, dari jangan sampai aku tersesat. Au udal, atau aku disesatkan orang, jangan sampai. Ya. Au azil, atau aku tergelincir. Au uzal, aku digelincirkan orang. Au adlim, jangan sampai aku zalimi orang. Au uzlam, jangan sampai aku dizalimi orang. Au ajhal, atau aku berbuat kejahilan, di antaranya kemaksiatan. Au yujhal alai, atau aku dibodoh-bodohin orang. Nyaman dia keluar rumah, tenang. Ketika dia berdoa dengan doa keluar rumah, malaikat berkata, hudita, wukita, kau telah diberi petunjuk, kau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dengan tauhid. Cuma kita kadang lupa baca doa tersebut. Terkadang kita doa pun tanpa kehadiran hati. Padahal Nabi bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam kondisi hati kalian yakin bahwasanya kalian akan dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Maka ketika kita keluar rumah baca doa tersebut dengan menghayati. Dia cuma butuh enggak sampai 1 menit. Kita baca doa tersebut, maka akan ada kenyamanan dalam hati ketika keluar rumah. Saya sudah berdoa. Ada kenyamanan. Kenapa? Kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah masuk dalam benteng tauhid dan kita akan diberi keamanan. Taib di antaranya dengan bertauhid, ketika kita pun dicoba oleh Allah dengan kondisi-kondisi genting, maka Allah akan membentengi kita sehingga kita bisa keluar dari kondisi genting tersebut. Allah menyebutkan contoh tentang kisah Nabi Yunus. Wa inna Yunusa la minal mursalin. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang rasul dari para rasul. Tatkala dia pergi kemudian dia naik kapal. Ya. Kemudian akhirnya dia ketika naik kapal ternyata ombak besar. Kemudian mereka harus mengundi, harus ada yang dibuang dari kapal supaya selamat.
Ketika diundi ternyata keluar nama Nabi Yunus. Mereka enggak enak, ini orang soleh. Ulangi lagi undian. Siapa yang harus loncat? Yunus lagi. Siapa lagi lompat? Yunus lagi. Yunus enggak enak, dia loncat langsung. Kata Allah, "Faltaqahumul hutu wa huwa mulim." Maka dia loncat, ditelan oleh ikan paus. Tapi gimana? Genting atau tidak ditelan ikan paus? Genting. Masuk dalam kegelapan. Makanya Allah mengatakan, "Fanada fi dzulumat." Maka dia pun menyeru berdoa kepada Allah. Tauhid dia serukan dalam kegelapan. Kegelapan apa aja? Kegelapan perut ikan paus. Ikan paus enggak ada lampunya dalam perut, enggak ada lampu. Kemudian kegelapan lautan, dia dalam laut gelap. Kegelapan berikutnya adalah kegelapan malam di malam hari. Kegelapan berikutnya awan yang bertumpuk-tumpuk dengan berbagai macam kegelapan sehingga dia bertubi-tubi dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ketika itu dia hanya bertauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bertauhid, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Siapa yang aku ibadahi? Siapa yang aku mohon pertolongan kecuali Engkau ya Allah? Maka fastajabna lah, kami pun kabulkan doanya. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dengan kalimat tauhidnya. Oleh kerana dalam sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu kana yaqulu indal karb, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu kalau dalam kondisi genting beliau mengucapkan kalimat tauhid. Hafalkan doa ini. La ilaha illallah al-azimul halim. Ulangi. La ilaha illallah al-azimu al-halim. Lihat, al-azim baru al-halim. La ilaha illallah tauhid tambah al-azim al-halim. Kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Ada azim ulang lagi. Tapi rabbul arsyil apa? Azim. Yang kedua la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Yang ketiga karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Sudah hafal? Ulang. Antum jarang menderita. Kalau sering menderita, hafalin doa. Bisa juga doa yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga cukup. Tapi kalau mau tambah lagi, la ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Azim dulu. La ilaha illallah rabbus samawati. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Rabbnya langit, wa rabbul ardi, Rabbnya bumi, wa rabbul arsyil karim. Ini doa diucapkan oleh Nabi ketika dalam kondisi genting. Dia tidak mengucapkan sesuatu, tapi ucapan tauhid itu menunjukkan penyandaran, yaitu ya Allah tolonglah aku. Tolonglah aku. Dengan dia bertauhid, dia tahu tidak ada yang menolongnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid membentengi kita dari keputusasaan ketika terjebak dalam kondisi yang genting. Ya. Beda kalau kita ternyata bertawakal kepada yang lain-lain, makhluk, kita bingung mau kemana, kesana, kesini. Hati jadi bimbang, jadi terombang-ambing. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada dua penghuni penjara, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Apakah Tuhan yang beraneka ragam lebih baik? Sembahan-sembahan kalian yang beraneka ragam lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan yang Maha mendominasi, Al-Qahar, yang Maha mendominasi? Tentu Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat bersandar. Ini di antara dalil bahwasanya tauhid membentengi keluarga dari depresi, dari apa istilahnya? Stres, dari putus asa. Karena orang kalau ditimpa dengan suatu penderitaan terkadang putus asa. Kapan? Ketika dia tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bertauhid, kalau bertauhid dia akan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kedua, yang ketiga, tauhid membentengi seorang dari godaan syaitan. Karena mara bahaya bisa dari godaan syaitan. Ya. Syaitan menggoda. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, jika dikumandangkan azan, maka syaitan pun lari. Walahu durat.
lari sampai terkentut-kentut ya, setan. Dia takut dengan azan, dan azan isinya kalimat apa? Tauhid. Ada syahadatain dan di akhir dengan la ilaha illallah. Kalimat tauhid, setan kabur. Makanya sebenarnya mengatakan kalau kamu ketemu jin, azan. Karena setan takut dengan kalimat apa? Tauhid. Seorang yang mengisi rumahnya dengan tauhid, keluarganya dibentengi, hatinya tauhid, setan sulit untuk menggoda. Setan sulit untuk menggoda. Makanya ketika saya tanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang obat orang terkena sihir, kata beliau, jangan lupa zikir la ilaha illallah dahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu ala kulli syai'in qadir. Serius. Baca pagi, petang hari dengan penuh keyakinan. Karena setan takut dengan kalimat apa? Tauhid. Bukan asal baca, tapi baca dengan apa? Serius. La ilaha illallah dahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karenanya Ibnu Taimiyah berkata, wa haitsu qawiyal iman wat tauhid wa nurul furqan wa dhaharat atharun nubuwwah risalah dha'ufat hadhil ahwa syaitaniyah. Semakin kuat keimanan dan tauhid dan cahaya pembeda dan nampaklah asar-asar atau dampak-dampak dari kenabian dan risalah, maka semakin lemahlah kondisi-kondisi syaitan. Hal-hal yang terkait dengan syaitan. Wa qala at-tauhid, dan beliau berkata tauhid yatrudu syayatin, tauhid mengusir para syaitan. Wa li hadza humila ba'dhum fil hawa. Kata Ibnu Taimiyah, ada orang terbang di udara, yaitu dukun terbang di udara, mungkin naik sapu apa? Sapu lidi. Faqala, ada yang berkata la ilaha illallah, maka dia pun jatuh. Fasaqata, maka dia pun jatuh. Oleh karenanya sebelum Nabi diutus, dukun sangat banyak di negeri Arab, di ardil Arab. Banyak sekali dukun. Dan mereka sering meramal dan ternyata benar. Sering. Dukun banyak sekali. Karena banyak syaitan yang mencuri berita ketika Nabi belum diutus. Ketika Nabi diutus dengan cahaya tauhid, ketika itu dunia gelap semua dengan kesyirikan. Semua kesyirikan isinya. Tidak ada yang bertauhid kecuali segelintir orang dari ahlul kitab. Sebagaimana kata Nabi SAW, Inna allaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka semuanya, Arab maupun non-Arab, kecuali segelintir ahlul kitab yang masih bertauhid. Maka ketika tauhid hilang, maka syaitan kemana-mana, dukun merajalela, dukun dihormati, kemana-mana dukun yang berkuasa. Maka syaitan sering mencuri berita. Ketika tauhid datang, maka mereka tidak berkutik lagi. Cahaya tauhid, maka setan tidak berkutik lagi. Makanya, mohon maaf kalau kita bandingkan misalnya di Arab Saudi atau di Madinah, pusatnya Islam, ya, atau di Mekah, di sana tidak ada hal-hal terkait kesyirikan, tidak ada. Maka di sana dukun enggak laku. Dan kita kalau ke kuburan enggak ada rasa takut sama sekali karena setan tidak ada yang menggoda. Jadi benar sabda Nabi, pergi ke kuburan untuk ingat mati, dan di antara ziarah kubur sunnahnya boleh malam hari. Bahkan Nabi sering ziarah kubur malam hari, sering. Kita kalau ziarah kubur malam hari sendiri kira-kira berani enggak? Nabi sering ziarah kubur sendiri, pergi ke Baqi sendirian. Pernah suatu hari dia pergi, Aisyah ikutin. Aisyah cemburu, kirain Nabi pergi ke istri satunya. Ternyata ke kuburan. Ke kuburan. Cuma tidak ada rasa takut. Karena tauhid di mana-mana. Karena tauhid di mana-mana. Cahaya tauhid. Azan menggema di mana-mana. Tidak ada yang pakai jimat-jimat, tidak ada yang percaya dukun. Dukun di sana kalau ketahuan dibunuh. Ya. Tidak ada penyembahan terhadap kuburan. Tidak ada. Tidak ada khurafat-khurafat. Sehingga benar-benar kalau kita ke kuburan malam hari tidak rasa takut sama sekali. Saya pernah sama keluarga, kami naik mobil kejebak di tengah padang. Mobil macet
bannya kelilit bekas ban sehingga nggak bisa gerak. Kita harus jalan kalau nggak salah mungkin 3 kilo dalam kegelapan. Anak-anak nggak ada yang nangis, nggak ada yang takut. Itu cuma takut kalau ada hewan. Adapun merinding nggak ada. Coba kalau di pelosok lewat ke kuburan ketakutan. Sampai ada saya lihat di YouTube ada Gojek, dia shooting, dia naik motor. Kata dia cuma bayar 8.000 suruh lewat kuburan lagi, kata. Ketakutan dia. Kalau 100.000 enggak apa-apa, cuma 8.000 suruh lewat kuburan, dia ketakutan. Jadi subhanallah, jadi ada asar dampaknya. Karena setan benar-benar hadir, benar-benar menggoda. Tinggal kita kuatkan tauhid, kemudian kita berani cuekin mereka. Tapi ketika cahaya tauhid meredup, maka setan berkeliaran. Dan para pengikut setan juga berkeliaran. Dukun-dukun beraksi. Sampai ada paguyuban para dukun. Maka dengan seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terbentengi dari gangguan setan. Dan kita tahu setan ya, siap menggoda. Siap menyerang, apalagi dia disuruh oleh pawangnya, dukunnya ya. Apalagi disuruh sama setan yang lebih gede, dia takut, maka terjadilah apa yang terjadi. Maka di antara cara kita untuk menjaga keluarga, membentengi agar terjauhkan dari godaan-godaan setan, godaan para dukun adalah dengan menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara zikir yang paling ditakuti adalah ayat kursi. Ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang dibuka dengan kalimat tauhid. Dibuka dengan kalimat tauhid. Sebelum tidur kita baca ayatul kursi. Habis salat fardu kita baca ayatul kursi. Saya pernah nonton di YouTube ada seorang syekh cerita tentang penyihir yang taubat. Penyihir yang taubat. Penyihir tersebut cerita, ya, dia kirim jin untuk menggoda atau menyantet atau mengganggu orang. Ternyata jin tersebut gagal terus. Ternyata orang yang digoda itu tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setiap habis sholat. Tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setiap habis sholat. Itu membentengi diri dengan tauhid. Tapi harapan saya kalau kita baca ayatul kursi, tolong dihayati. Tolong dihayati. Kita ini masalahnya banyak zikir kita hafal tapi kita kurang menghayati sehingga aliran tauhid masih kurang. Masih kurang, ya. Kalau kita hayati tentu efeknya lebih kuat. Jadi perlu kita untuk menghayati makna-makna zikir yang kita baca. Kemudian di antara fungsi tauhid membentengi keluarga yaitu membentengi keluarga dari berbagai macam khurafat yang tersebar di medsos. Sekarang khurafat banyak sekali. Katanya bisa begini, kalau begini bisa begitu, datang ke sini nanti begini. Dan banyak orang ketika lemah, sakit parah, atau kebingungan, terlilit hutang, maka mereka selalu mencari jalan pintas. Jalan pintas tersebut biasanya ke dukun. Biasanya ke dukun. Ya. Dan akhirnya dukun ini enggak berhasil. Oh, kau sedang diserang oleh dukun yang lain, kau harus gini. Dia cari dukun yang lebih hebat lagi. Terus hatinya bimbang, terombang-ambing, terus kasihan. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pakai jimat ini kurang ampuh, pergi ke gunung yang tinggi, cari jimat yang lain. Oh, dukunnya kurang setan, yang lebih setan lagi dukunnya mana? Sehingga itu pakai jimat, pakai gigi harimau. Ini macannya macam-macam ompong, cari macan Sumatera misalnya. Sehingga selalu seperti itu. Terombang-ambing. Oh, kau ingin jadi berhasil, maka cari kera, potong kepalanya, tumpahkan darah kera. Macam-macam orang kalau kita dengar cerita macam-macam. Menumbalkan keralah, menumbalkan darah inilah. Hidup bimbang. Ada kawan dulu paling anti dengan dakwah sunnah, ya. Bahkan dia kerahkan orang untuk menghalangi pengajian. Akhirnya dia sekarang jadi panitia pengajian. Dia cerita, Ustaz, kalau dulu main judi, Ustaz, main judi rame-rame, dia orang kaya ya. Main judi.
Kita orang bukan cuma main judi Ustaz. Kita bawa dukun, masing-masing penjudi punya dukun. Jadi main judi di dalam, di luar dukunnya main sini. Wow. Jadi untuk main judi menang aja pakai apa? Dukun. Hidup semua tergantung dengan dukun. Nanti baca lagi cerita di internet, oh begini, analisa sendiri. Oh berarti ini, berarti yang menyihir ini, berarti terus pikiran tidak bergantung kepada Allah jadi seperti itu. Menuduh sana, menuduh sini. Sampai saya pernah pas ngisi di Masjid Nabawi ada orang datang gemuk berkacamata. Dia bilang, "Ustaz, qadarullah saya dituduh menyihir Ustaz." Kenapa? Karena keluarga saya waktu tersihir dukunnya bilang, "Yang nyihir kamu itu gemuk berkacamata." Kebetulan saya gemuk berkacamata. Jadi ribut kita keluarga Ustaz, silaturahmi putus. Bikin pusing dia, bikin ribut, gelisah, tidak tenang. Gelisah tidak tenang. Dia orang kalau tauhid enggak, orang tauhid tenang dia. Ya sudah, ini musibah, sabar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gelisah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Ya, dalam hadis seorang perawi berkata, "Dakhaltu ala Abdullah bin Hukaim wa bihi humrah, faqultu ala tu'alliqu tamimah." Aku menemui sahabat Abdullah bin Hukaim dan dia sedang sakit. Aku berkata, "Apa kau tidak pakai jimat?" Faqala, "Na'udzubillah min dzalik." Kata dia, "Aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut." Ya. Ya. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang memakai jimat, dia akan dibuat tawakal kepada jimat tersebut. Ini yang paling berbahaya. Siapa yang berpaling dari Allah kepada sebab, dia akan dijadikan bertawakal kepada sebab tersebut. Orang kalau sudah kejebak dengan dukun, sudah dia terus bertawakal kepada dukun, terus dukun ngomongin dia ikuti, tidak berhasil lagi begini berhasil, tunggu Pak begini, terus bertawakal kepada dukun. Ya kalau dia masuk ke dunia jimat, bertawakal kepada jimat. Inilah syirik. Kenapa? Dia meninggalkan tawakal kepada Allah dan hatinya pasti gelisah. Sehingga terjadi pertarungan antar dukun dan seterusnya. Sampai akhirnya ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ada dukun yang pintar, dukun palsu. Dia datang kepada dua orang yang sedang saling bersaing untuk jadi caleg, jadi pejabat. Dia datang kepada dua calon. Dia datang kepada, kata dia, Bapak pasti menang kalau sama saya. Tinggal Bapak datangkan 1 miliar. Pokoknya kalau Bapak kalah, saya ganti 1.200.000.000. Bapak pasti menang. Kalau kalah, saya kasih bonus 200 apa? Juta. Dan siapa yang tidak mau, ya enggak apa-apa, taruh. Dia datang kepada yang kedua. Sama. Kalau Bapak menang, ya, uang buat saya. Kalau kalah, saya kasih kembali berapa? 1.200.000.000. Tapi akhirnya dua-duanya kasih 1 miliar. Uang dia berapa sekarang? 2 miliar. Siapapun menang, dia dapat 800 juta. Paham? Pintar enggak? Pintar, karena orang-orang bahlul seperti ini yang dimanfaatkan. Saya diceritain sama kawan, ini benar Ustaz, kata ini kejadian. Jadi dukun itu ngibulin 2 caleg ini. 1 juta saja. Siapa yang enggak? Kalau Bapak kalah, saya kasih bonus 200 juta. Ya senang aja. Ya kasih, ambil 1 miliar. Hati 1 miliar. Ternyata akhirnya satu menang, satu kalah. Dia datang kepada yang kalah. Aduh Pak, dukun yang sana lebih kuat Pak. Saya enggak bisa. Udah Bapak 1.200.000.000, saya kasih bonus. Yang satu 800 juta masuk, padahal dia enggak bikin apa-apa, cuma ngibulin. Dan di Indonesia banyak sekali orang dikibulin. Merubah uang lah, jadi inilah, jadi anulah. Jadi orang, ya Allah, saya ketemu orang ketipu dia ketika usahanya jatuh, ada yang kasih harapan. Ada harta karunnya siapalah, harta karunnya inilah, harus bayar inilah. Dia tidak tawakal kepada Allah, tapi mengikuti khurafat-khurafat. Akhirnya semakin terpuruk. Akhirnya dipenjara karena banyak masalah. Ya. Taib. Jadi hati-hati. Makanya di antara juga menjaga kita dari ketergelinciran. Ini berikutnya. Dengan tauhid menjaga kita dari ketergelinciran. Ada pepatah Arab berkata,
Yu'ta min haitsu ya'man. Seorang tergelincir di sisi dia merasa aman. Jadi sering orang itu ketika lupa kepada Allah, dia tergelincir di situ. Misalnya dia merasa sehat, dia lupa bahwa yang kasih kesehatan adalah siapa? Allah. Situ tauhidnya hilang di poin itu. Justru dia kemudian terjatuh di situ. Ketika dia merasa ujub, dia merasa dirinya hebat, dia lupa kalau itu semua dari Allah. Nilai tauhidnya sedang nol di situ. Dalam poin ini. Nah, biasanya dia terkena di situ. Dia terkena di situ. Dia merasa pede, lupa bahwasanya semua kemampuannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya usaha, tapi kalau Allah tidak izinkan tidak akan dapat hasil. Saya ketemu seorang wanita, dia umrah sama saya, dia sedih ya. Ini bukti bahwasanya semua usaha belum tentu datang keberhasilan. Dia bilang, "Ustaz, saya sudah olahraga teratur." Dia termasuk mungkin wanita olahragawan. Saya pun makan teratur, pilih-pilih. Ternyata saya kena kanker. Dia terpukul sekali di situ. Intinya betapa sering seorang terjatuh pada perkara yang dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid mengajarkan seorang senantiasa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membentengi dirinya dari ketergelinciran. Orang yang terbaik adalah orang yang diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia diurusin oleh Allah? Ketika dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang beriman bertawakal. Makanya di antara doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Maknanya, ya Allah, urusilah diriku sebagaimana orang-orang yang telah kau urusin. Ya Allah, tawalla amri. Ya Allah, uruslah diriku. Anta waliyus salihin. Engkau adalah pengurus orang-orang yang saleh. Uruslah diriku. Apa kata Nabi Yusuf? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima. Engkau adalah pengurusku di dunia maupun di akhirat. Engkau yang telah mengurusku sejak aku diusir oleh kakak-kakakku. Sejak aku dipisahkan dari ayahku. Dibuang dalam sumur seterusnya. Engkau yang mengurusku. Kata Nabi Yusuf. Anta waliyyi. Engkau pengurusku. Jadi ketika orang sudah tawakal kepada Allah, Allah akan mengurusnya. Sejauh mana dia bersandar kepada Allah, semakin dia diurus oleh Allah. Sejauh mana dia lupa kepada Allah, dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan al-khuzlan. Sungguhnya kehinaan yang sesungguhnya adalah jika seorang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuzlan itu ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia ditinggal oleh Allah? Ketika dia tidak bertawakal kepada Allah, ketika tauhidnya lagi kosong di titik tersebut. Seorang berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan tauhidnya sehingga dia dijaga oleh Allah dari ketergelinciran. Jangan lupa setiap kegiatan kita bilang minimal bismillah. Kalau bisa berdoa maka berdoa. Taib. Di antara dalil bahwasanya bahkan Allah menjaga seorang hamba, ya, anak, istri atau suami, keluarga dari segala keburukan, yaitu dengan menjaga syariat Allah. Seperti di hadis yang masyhur, Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, "Inni u'allimuka kalimat." Wahai Ibnu Abbas, wahai gulam, wahai remaja, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Di antaranya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha, jaga Allah, tajidhu tujahaka. Aku akan dapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, tauhid. Jika kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika kau minta pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga tauhid. Jaga syariat Allah. Ihfadillah maksudnya jaga Allah, jaga syariatnya. Kerjakan, jaga larangannya, jauhi. Yahfadka, maka niscaya Allah akan menjagamu, kata para ulama, menjaga istrimu, menjaga anak-anakmu, menjaga hartamu, menjaga kerjaanmu, menjaga. Tentu bukan berarti tidak ada musibah yang mengena, karena musibah adalah ujian dari Allah yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Tetapi secara umum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat idza sa'alta fas'alillah. Jika minta kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong pada Allah. Usahakan hati kita ini hanya bersandar kepada Allah. Masalah kita ikhtiar berusaha. Misalnya kita jualan, ada orang tawar, misalnya saya jual rumah.
Tawar dia akan tertarik. Jangan sandarkan, oh dia beli. Sandarkan pada Allah. Allah yang akan menggerakkan hatinya untuk membeli rumah kita misalnya. Jangan sandarkan hati kepada orang ini, jangan. Yang buat dia datang, buat dia tertarik siapa? Untuk membeli siapa? Allah. Jadi selalu seperti itu. Kita kerja sama bos, jangan aduh bos ini, aduh mudah-mudahan bos. Jangan berdoa sama Allah, ya Allah, tolonglah aku. Jangan hati bersandar kepada bos. Bos kita bukan rezeki kita dari bos kita. Rezeki kita dari siapa? Allah. Melalui bos, melalui bos. Tapi hati kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyandarkan hati kepada makhluk. Kaidah mengatakan siapa bersandar kepada makhluk pasti kecewa cepat atau lambat. Tapi kalau bersandar kepada Allah tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Jadi tauhid ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak kalau takut Allah bersamamu. Kau sudah solat belum? Tadi pagi sudah solat belum? Solat subuh belum? Solat. Kata Nabi SAW, man solal fajr fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang solat subuh, dia dalam penjagaan Allah. Udah kamu tenang. Tanamkan tauhid. Sehingga anak-anak, Abi, kalau ada Abi, ya Abi ini siapa sih? Abi ini bukan siapa-siapa. Ada Allah bersama kita. Jangan bilang Abi bantu insya Allah. Tapi kamu bersandar kepada siapa? Allah. Anak-anak ditanamkan sejak kecil. Agar mereka terbiasa bersandar kepada Allah. Ada ujian, kamu berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat anak saya bertanya kepada saya dengan pertanyaan yang sulit. Anak yang masih SD. Abi, udah berdoa kok belum dikabulkan? Wah, repot. Bukan kamu aja, Abi juga. Ya harus dijelasin ya. Intinya kita suruh dia berdoa kepada siapa? Allah. Sejak kecil dia bersandar. Karena dia akan bahagia dengan tauhid dalam hatinya. Ke depan kita ini banyak sekali problematika kehidupan. Kita enggak tahu. Harus tegar anak-anak kita. Apalagi Gen Z sedikit-sedikit mutung. Aduh, Gen Z sekarang agak berat. Sedikit-sedikit apa? Mutung. Saya punya kawan, saya sudah cerita. Udah sekolahkan anaknya ke sekolah yang mahal, bayar yang mahal, biaya mahal, diikuti sampai lulus, ratusan juta udah habis untuk sekolah tersebut. Habis itu cariin kerja buat anaknya, cariin kerja, sudah nyaman dapat kerjaan. Tahu-tahu pas bulan Ramadan anaknya bilang, "Bi, saya mau resign aja, Bi." "Kenapa?" "Saya mau ibadah bulan Ramadan." Nak. Ini perjalanan panjang tiba-tiba dia mau apa? Resign. Gen Z. Enggak ada mikir panjang, abinya susah, enggak ada. Nah, anak-anak kalau kita tidak dibekali dengan tauhid, ya mereka tentu bisa menghadapi berbagai macam apa? Ujian kehidupan. Jadi intinya, siapa yang menanamkan tauhid dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, maka akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya. Tinggal seorang menanamkan tauhid kepada keluarganya. Mungkin terakhir saya sampaikan ada satu yang saya lupa, atau ada hal yang saya lupa. Di antara fungsi tauhid, menjaga anak-anak kita agar tidak tasyabbuh dengan orang-orang non-muslim yang kebanyakan yang mereka lakukan hanyalah duniawi yang tidak bermanfaat. Kalau mau tasyabbuh dalam kecerdasan teknologi, oke, bermanfaat, enggak ada masalah. Rasulullah kalau ada bermanfaat, Rasulullah suruh ikut. Seperti ketika Salman Al-Farisi berkata, "Ya Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna." Ya Rasulullah, kami di Persia dulu teknik perang. Kalau kami dikepung, kami bikin khandak supaya musuh tidak bisa masuk. Rasulullah ikuti enggak? Ikuti. Berarti bertasyabuh dengan orang Persia, tapi bertasyabuh pada yang bermanfaat. Sama ketika Nabi SAW tulis surat, maka dikatakan Rasulullah mereka tidak terima kecuali ada stempel resminya. Maka Rasulullah bikin cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, stempel, karena ini tasyabuh yang perlu. Tapi yang masalah tasyabuh yang tidak bermanfaat. Tasyabuh buka baju, tasyabuh rambut warna-warni, tasyabuh rambut botak, tinggal rambut segini, di tengah-tengahnya ada pohon kelapa, kayak pasir di tengah padang pasir. Ya Allah, saya pergi ke negara kafir pas bulan Ramadan, acara buka bersama. Tahu-tahu ada anak muda datang, rambut botak, ada
Terus ada kuncir di tengah, kayak pohon kelapa di tengah padang pasir. Dan dia santai-santai aja. Tasyabuh yang tidak bermanfaat. Nah, kalau seorang bertauhid, dia tahu ada namanya al-wala wal bara. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, ini adalah dakwahku. Ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah, kepada tauhid. Ditafsirkan oleh At-Tabari ila tauhid. Aku menyuruh kepada tauhid. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku. Fa subhanallah ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Yaitu beda, ada garis pembeda antara muslim dan musyrik. Ketika dia tahu ini ciri khas orang musyrik, dia tidak ikut. Ini tradisi orang musyrik, tradisi non muslim, dia tidak ikut, tidak baik, ngapain diikuti? Sekarang terbalik, orang merasa bangga kalau bisa niru-niru gaya non muslim. Justru kalau pakai budaya Islam atau ajaran Islam, bukan budaya, ajaran Islam seakan-akan dia orang terbelakang. Seakan kalau pakai jilbab lengkap, seakan orang terbelakang. Kayaknya tidak modern, ketinggalan zaman. Yang hebat tuh yang keluar terbuka auratnya sedikit, kemudian inilah anulah dengan berbagai macam kehidupan zaman sekarang. Merasa keren kalau sudah bisa ikut gaya-gaya Korea. Zaman sekarang. Sampai fenomena banyak wanita tidak mau nikah. Ini fenomena luar biasa. Tidak mau nikah, kebanyakan nonton film apa? Korea. Bosnya ada perempuan yang bisa berhasil tanpa ada suami, dia bisa sukses. Dia ada contohnya. Padahal cuma tontonan. Atau mungkin dia baca berita si fulana, si dari orang kafir yang sukses dengan hidup sendiri, dengan kesenangan tanpa ada beban punya anak, tanpa ada beban punya suami, karena suami memang beban yang berat. Akhirnya tidak mau bersuami. Ini bagaimana? Ini terjadi. Ya, saya kemarin ngobrol sama kawan saya dari New York, dia orang lahir di sana. Dia cerita ini banyak terjadi pada wanita-wanita muslimah di sekarang di sana. Terbawa dengan kehidupan sekitar, gaya mereka yang tidak mau menikah. Terbawalah wanita-wanita muslimah dengan pola hidup mereka. Sehingga banyak yang mulai tidak mau menikah. Merasa nyaman. Ngurusin suami berat, apalagi ngurusin anak. Dan macam-macam. Nah, kalau kita tauhid, bilang kita beda. Orang Islam tidak demikian. Orang bertauhid ada aturannya. Kita tidak boleh tasyabuh. Ini tasyabuh yang tidak benar. Ada garis. Sehingga melihat dirinya seorang Islam sebagai orang yang mulia. Bukan seperti sekarang banyak orang melihat orang kafir, orang hebat, kita orang rendahan. Jadi sudah enggak ada harga diri di hadapan non-muslim. Sehingga hawiyah atau identitas Islam semakin dibuang. Kenapa? Tidak ada tauhid. Tapi kalau tauhid, kita nyembah Allah, mereka nyembah manusia. Kita nyembah Allah, mereka nyembah sapi. Kita nyembah Allah, mereka nyembah pohon. Kita nyembah Allah, mereka nyembah selain Allah. Kita bertauhid, mereka tidak. Kita bangga dengan tauhid. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang musyrik. Nah, ini membentengi keluarga kita. Bahwa itu kebiasaan yang tidak benar. Sekarang sulit membentengi anak-anak kalau kita tidak tanamkan tauhid dengan benar. Kajian akidah yang benar bahaya. Oke, ikhwan, jangan pernah bosan belajar tauhid. Kita saja yang sudah ngajarin tauhid harus selalu mengingatkan diri sendiri. Karena tauhid itu bukan cuma ilmu manis di bibir aja. Dia butuh penerapan. Dia butuh penerapan terus. Kadang turun lagi, kita terapkan lagi, turun lagi, terapkan lagi, dan seterusnya. Agar Allah membentengi kita dan keluarga kita dari berbagai macam keburukan. Demikian saja yang saya sampaikan. Waktunya sudah habis. Ya. Demikian kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.